Dulu MK, sekarang MA, gitu ya. Satu mahkamah kakak, satu mahkamah adik. Ceritanya sama, cuma karena remake ya aktornya agak dibeda-bedakan Hmm. dikit untuk membuat ada nuansa yang lebih baru ya. Di film itu dikenal ada apa? Marvel Cinematic Universe gitu ya. Wah, Ini ini apa namanya? Dinasti Jokowi ini Universe gitu ini, ya. ini istana Cinematic Universe lah ya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Ruang Dialektika kali ini kembali mengundang salah satu tamu kita yang cukup spesial untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan eh, hukum dan konstitusi yang kebetulan beberapa minggu kemarin juga diramaikan dengan perkembangan yang baru. Kita sambut kembali tamu ruang dialektika kali ini, Bung Ferry Amsari. Sore, Mas Win. Selamat sore, Bung. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Bulan Pancasila juga ini. Siap. Terima kasih, Bung, sudah mau datang lagi ke sini. Sama-sama. Hal yang beberapa bulan lalu kita obrolkan, hal yang kita takutkan bahwa kemudian ketika kekuasaan itu tidak terkontrol, ya akan dilakukan lagi, akan dilakukan lagi. Kemarin kakaknya, sekarang adiknya. Ini apa-apaan ini, Bu? Sepertinya kalau kita nggak sama sekali nggak ada ruang untuk mampu untuk mengcounter apa-apa yang dilakukan oleh bahkan Presiden Jokowi ketika di ujung kekuasaannya ini ternyata masih mampu juga meneguk peraturan MA itu ya. Gimana ini membacanya gimana, Bu? Ini kayak gini, Mas Win. Kita sudah nonton film pemilu presiden kemarin. Sekarang ini remake-nya. Ceritanya Kartunya gitu ya. partunya. Ceritanya sama, cuma karena remake ya aktornya agak dibeda-bedakan dikit untuk membuat ada nuansa yang lebih baru ya. Padahal semua sequence, semua skrip, semua hal sama saja. Bisa dilihat bahkan dari hal-hal tertentu ini satu penggunaan jasa pengadilan untuk kemudian meloloskan kepentingan politik. Dulu MK, sekarang MA, gitu ya. Ada yang bercanda bahwa satu mahkamah kakak, satu mahkamah adik ya. Gitu ya. Kedua, putusannya sama-sama janggal. Dulu janggal ada keberadaan paman, komposisi hakim dan lain-lain. Ini janggal karena cara menafsirkan ketentuannya. Karena tidak lazim, biasanya kalau undang-undangnya sudah sama dengan peraturan pelaksananya, peraturan teknis dalam konteks ini peraturan KPU, ya ini akan tetap lanjut, aman saja itu. Kecuali PKPU-nya beda isinya dengan pasal Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016. Baru boleh hakim memperbaikinya. Ini tidak, jadi agak aneh itu. Kedua, respon dari calon sama-sama cuek. Waktu itu kita merasakan Gibran bukan sebagai pihak yang terkait. Ya tanyain dong ke ininya, yang itu sama. Kedua, respon si Bapak juga sama. Waktu putusan 90 dia mengatakan ya belum dong, ini kan baru 2 tahun, Solo belum layak lah begitu ya. Umurnya masih berapa? Iya, nah begitu jadi mendaftar dan disahkan, Bapaknya ngomong bahwa tugas Bapak yang baik adalah mendukung dia yang sudah Anda besar, keputusannya sendiri gitu ya. Nah, ini juga terjadi responsi Bapak adalah ya nggak ada rekayasa, tidak ingin juga maju dan segala macam. Tapi si anak sendiri bahkan mengatakan di satu podcast bahwa dia maju kalau boleh memilih dia akan maju di Jakarta. Ketika ditanyakan kalau misalnya memilih antara Solo sama Jakarta, Solo sama Jakarta. Nah, ini kan kelihatan alurnya sama dan juga nanti akan ceritanya sama. Misalnya dugaan bahwa KPU akan pakai putusan MK 90, sekarang KPU akan mendalilkan putusan MA 23. Jadi bagi saya ya ini cerita film remake lah ya, untuk kita bisa nonton sama-sama. Yang sudah nonton pasti bosan, yang nonton baru pasti akan kesal gitu. Kalau di film itu dikenal ada apa? Marvel Cinematic Universe gitu ya. Ini apa namanya? Dinasti Jokowi Universe gitu ya. Ini istana Cinematic Universe lah ya. Karena kemudian
bukan sebetulnya berarti bukan nyebutnya, kita harusnya bukan nyebut dejavu ya. Karena Hmm, baru kemarin sekali, fresh sekali kan masih kita. yes. Hal yang kemudian masih menjadi membekas sekali di memori publik, detailnya kemudian juga mirip Hmm, sekali, tapi ternyata juga terulang dan nggak ada ya, kemudian kekuatan yang bisa katakanlah kemudian mencegah itu bisa terjadi. ya di Pelajarannya apa kemudian Bung yang bisa kita biar nggak kita apa ya istilahnya hanya sekedar dongkol gitu loh. ya problematika masyarakat yang apa ya apatis ya Hmm. adalah marah, kesal tetapi tidak melakukan apa-apa. Jadi seolah-olah ya inilah yang terjadi dan itu bisa dirasakan ya bahwa ini kerjaan siapa juga diketahui publik, kemarahan publik ke arah sana, tapi selalu tidak ada output apa untuk memperbaiki keadaan. Ini problematikanya banyak, tidak hanya soal publik juga, politisi juga, aparat juga yang katakanlah menjadi salah satu penjahat dalam kalau ini dinamakan kejahatan ya eh, berperan gitu ya. Jadi memang hampir seluruh dinamika sosial politik ya sedang stuck. Nah, biasanya yang begini ini akan timbul pemimpin baru yang muncul menggerakkan. Nah, siapa orangnya yang belum kita temukan, Mas Win, yang Mimpi Ratu Adil gitu ya. ya yang akan memimpin seluruh dot-dot yang ada gitu Berserakan ya, ini yang ya. berserakan ini. Saya bermimpi juga, Mas Win, kalau itu pertanyaan ada yang bisa menyatukan publik semua untuk melakukan sesuatu. Saya berharap ini sudah tidak bisa ditolerir, tetapi apa namanya? Ya kita harus bergerak gitu. Saya terpikir mungkin bisa dibuat town hall meeting gitu ya. Karena ini kan Jakarta ya, harusnya jumlah masyarakat terdidiknya jauh lebih baik dibandingkan pemilu yang begitu luas ya. Town hall meeting misalnya di Bundaran HI, seorang pemimpin memimpin duduk menghukum apa pelaku kejahatan demokrasi agar tidak melakukan kerusakan yang sama di Pilpres untuk Pilkada DKI misalnya. Dan bagi saya itu sangat penting. Bagi saya juga keluarga Jokowi juga perlu diberikan pembelajaran bagaimana bahwa yang menyelamatkan mereka di alam demokrasi ini adalah publik luas sendiri. Hmm. Dan ketika mereka merusak kepentingan-kepentingan konstitusi, kepentingan publik luas, yang menghukumnya adalah konstitusi dan publik luas itu sendiri. Jadi ya, tapi sekali lagi itu sebuah keajaiban lah ya. Sebuah mimpi, tapi mudah-mudahan kemudian biar kita ada lebih hal yang bisa diharapkan, mungkin nggak semacam kita mencoba membahas tentang apa sih kalau kalau membayangkan hari ini bahwa ini tidak akan lolos atau Hmm, ini tidak akan dipakai itu kan sudah konyol sekali kan. ya, Ini kan pasti memang pasti akan dipakai gitu. Belajar dari pengalaman yang lalu. Artinya dia akan lolos sebagai calon, dia akan maju sebagai. Nah, kalau misalnya sudah maju beneran, biar kita nggak selalu kemudian kaget gitu loh. Itu apa yang kemudian kita bisa melangkah lebih dulu katakanlah dari ini. ya pertama tentu saja putusan ini akan dipakai kepada orang yang memang diuntungkan oleh Hmm. putusan ini. Suatu atau sebuah kebetulan yang sangat luar biasa karena kebetulan anak presiden paling bungsu belum sampai 30. Hanya selisih berapa Ya, bulan gitu ya ya umurnya ya. selisih berapa bulan. Dan juga kebetulan lagi kalau setelah hari H pemilu pilkada dan saat itu kalau mau dihitung sebagai pelantikan ya, Umurnya dia sudah lewat 30. umurnya sudah pas 30 lebih sedikit begitu ya. Jadi betul-betul kebetulan yang bisa menjelaskan siap ke arah mana putusan ini gitu ya. Oleh karena itu ya kita harus melakukan sesuatu yang mungkin orang mengatakan ya kalahkan dia, pastikan dia kalah. Tapi yang publik lupa bahwa seluruh elemen yang bisa membuat pilkada ini dilangsungkan secara curang dan memenangkan anak dinasti itu juga akan terjadi lagi. Sekarang masih akan Masih bekerja akan lagi. terjadi, akan bekerja lagi hal yang sama yang tidak bisa kita hentikan karena yang nampak di kertas yang terlihat dengan kita adalah angka-angka real. Tetapi angka-angka real yang ada itu adalah rekayasa dari segala proses yang ada. Satu, proses di Mahkamah Agung itu Ya, sudah ya, tidak ya. fair karena tidak boleh mengubah peraturan pemilu di saat tahapan berlangsung. Dalam teori kepemiluan disebut partial principles. Iya, itu karena kemudian kan yang tahapan misalnya
kandidat dari non partai, kandidat Hmm. independen itu kan sudah berproses. Sudah berproses dan bisa dikatakan tahapan sudah berlangsung gitu ya. Artinya ketika tahapan kemarin calon-calon independen ini umurnya misalnya masih belum memenuhi 30 itu, mereka juga nggak akan lolos kan? Nggak akan Nggak akan lolos. diloloskan. Jadi contoh sederhana Mas Win, kalau kita mau melamar pekerjaan, Hmm. syarat usia itu saat melamar pekerjaan itu, saat mendaftar. Tidak ada syarat usia itu nanti setelah dia terpilih sebagai Diterima kerja. pegawai, baik itu PNS, swasta, KPK, KPU sendiri begitu ya. Dilihat itu waktu berkas lamaran itu Iya, diserahkan. KPU sendiri ya saat berkas dia diserahkan, saat dia mendaftar. Jadi aneh kan kalau ini hanya khusus dan ini terjadi di sini saja begitu ya. Nah, kemudian kalau umur secara ini tuh sudah lewat, sudah ini. Terus kemudian bagaimana secara apa istilahnya? Menjelaskan bahwa MA itu punya dasar hukum bahwa kemudian menyatakan bahwa enggak kok nanti tanggal 3 waktu pelantikannya itu kok yang Iya. 30 tahun. Itulah yang anehnya putusan Mahkamah Agung itu. Dia mengambil argumentasi di ruang lain. Bicara kesemarataan bahwa orang punya hak yang sama dalam pemerintahan. Bicara maksudnya adalah dia menarik original intentnya dari pembentukan syarat usia itu. Padahal harus kita ingat Mas Win bahwa konsep pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah bicara apakah peraturan di bawah undang-undang itu sesuai atau tidak dengan undang-undang di atasnya. Artinya kalau sudah sesuai ya tidak ada masalah, no case begitu ya. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan undang-undang, ya baru dibatalkan atau diubah begitu ya agar sesuai. Nah, yang terjadi pasal 7 Undang-Undang 10 2016 itu soal syarat menyebutkan bahwa saat pendaftaran pasal 4 PKPU juga menyebutkan hal yang sama persis. Kalau sudah sama apa masalahnya begitu ya? Kan undang-undang jadi pedoman hakim. Itu sama saja kalau konstitusi sudah eksplisit, lalu undang-undang menyebutkan juga hal yang eksplisit, kurang lebih mengulangi. Tidak ada masalah. Nah, bagi saya MA sedang berupaya ya memperlihatkan MA bisa menyimpangkan sesuatu termasuk dalam putusan ini. Apa nggak ada kekuatan lain atau sarana lain yang bisa kemudian dipakai untuk MA ini ngawur secara ini? Ya bisa saja dilakukan, tapi bukan tidak mungkin tidak ada konsekuensinya. Contoh misalnya kalau kita ingin menguji kembali apa maksud dari syarat-syarat usia itu, kan kita bisa juga menguji undang-undangnya, Undang-Undang 10 terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Masalahnya, bagaimana kalau Mahkamah Konstitusi malah menguatkannya? Kan ada pamannya di sana, kan? Nah, itu tambah memukul publik lebih jauh lagi, lebih sakit lagi gitu ya. Ada juga yang mengatakan bisakah ditunkan? Ya bisa kalau kemudian KPU melakukan upaya tindakan dan kebijakan yang berbeda dengan konteks pasal 7 Undang-Undang 10. Nah, begitu dia bergerak, dia bisa dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun saya yakin argumentasinya adalah, loh, kami adalah lembaga yang harus patuh kepada putusan Mahkamah Agung. Jadi ini problematika juga ya yang kita lihat bisa dilakukan, tapi potensial negatifnya juga bisa banyak. Katakanlah kalau sekarang pihak yang dirugikan, kandidat-kandidat independen yang mungkin kemarin nggak jadi maju gara-gara usia itu dihitungnya sejak pendaftaran bukan sejak pelantikan. Iya. Mungkin nggak mereka yang melakukan gugatan? Ya bisa saja ya. Saya kan membantu beberapa calon independen karena mereka dibatasi waktunya sangat singkat ya. Kan nggak adil, satu pakai mesin partai, satu pakai untuk mengumpulkan syarat pakai KTP doa-doa lah, ya. kuat and kuat ya. Doa. Itu berat sekali, waktunya pendek, sempit, dan mereka juga harus bekerja ekstra keras. Dan mereka salah satu yang dirugikan. Tapi saya yakin mereka sudah terbebani lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Lalu sekarang ngurus pesaingnya lagi, padahal proses belum tentu dimulai kan. Nah, kita baru akan menonton keajaiban ini terjadi saat tanggal 27 Agustus menuju 27 Oktober. 1 bulan masa pendaftaran dan nanti penetapan calon.
Jadi bagi saya, Mas Win, ini kadangkala kita sama-sama dibuat sudah tahu siapa pelakunya, sudah tahu kerusakannya, tapi kita harus menunggu waktu yang benar gitu ya. Karena belum daftar, mau mempermasalahkan yang mana, dan satu-satunya kalau mau class action terhadap Mahkamah Agung atau siapapun yang merusak ini, ya bisa terjadi. Tapi ingat, waktunya sudah sangat sempit. Ya, 5 bulan kita disisakan untuk menuju hari H gitu ya. ya. Bayangkan publik yang ingin bertarung terhormat harus direpotkan dengan hal-hal yang baru. Jadi memang kalau pilihannya apa yang harus dilakukan, ya mestinya pastikan orang yang merusak demokrasi kali ini dikalahkan Secara elektoral maksudnya. secara elektoral. Artinya sekarang kita ngomong fokus Pilkada Jakarta. Fokus. Kira-kira apa yang kemudian Nah, membuat konstituen Pilkada Jakarta ini nanti berbeda lah katakanlah dengan konstituen seluruh Indonesia yang kemarin dengan kondisi yang sama ternyata juga menerima calon yang prosesnya kemudian ditetapkan melalui cara-cara yang nggak benar itu. Apa yang membuat nanti kondisi di Jakarta entar secara sosiodemografis atau secara politik masyarakat Jakarta ini akan lebih katakanlah lebih rasional lah. saya pikir harus menjungkir balikkan seluruh dinasti Jokowi ya. Jakarta, Medan, mungkin saja Sleman dengan istrinya yang akan maju. Oh ya, harus ya kita lihat ya. anaknya menantunya yang istrinya Kaisang ya. Ya, tetapi Jakarta selalu spesial ya, baik di ruang administrasi maupun di ruang politik. Kenapa spesial? Kalau Mas Win lihat bahwa di Undang-Undang DKJ disebutkan bahwa Jakarta itu adalah center dari aglomerasi. Ya. Siapa pemimpinnya? Wakil Presiden. Siapa wakil presiden ke depan? Anaknya Joko Widodo. Lalu kalau kemudian ada gubernur Jakarta sebagai senternya dari kawasan aglomerasi, maka saya pikir ya ini akan Jokowi di Pulau Jawa ini semua. Dan ini kawasan yang sangat penting dalam siklus politik ke depan. Jadi memang Jakarta perlu diselamatkan dari kerusakan keluarga dinasti ini. Yang saya pikir juga perlu disadarkan kepada mereka bahwa Indonesia bukan soal mereka. Ya, ya. Indonesia soal kita semua. Bolehkah mereka maju? Boleh, asal pertarungannya fair. Nilai-nilai itu dikedepankan. Problematikanya kita sudah sama-sama tahu, ada yang salah di sini, ada yang cacat di sini, dan kita sama-sama berupaya menahan diri untuk membiarkan ini terus terjadi. Jadi bagi saya memang Jakarta penting untuk memastikan penyelamatan demokrasi, harus diberi pembelajaran, kurang lebih begitu. Dan Bung Peri masih merasa percaya bahwa kemudian publik secara keseluruhan, ini kan nggak ngomong masyarakat yang melek secara politik gitu ya, tapi bahwa publik yang kemudian merasa bahwa ya di proses elektoral kemarin dorongan doa itu banyak politisi merasa bahwa ini bahkan lebih brutal dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ketika tadi mesin tadi di belakang si Kaisang ini kan ketika ngomong Kaisang kan bukan cuma Kaisang atau PSI yang kemudian, tapi kan kemudian mesin kekuasaan di balik itu kan yang masih utuh, masih kita akan bekerja. Gimana kemudian masyarakat akan bisa menahan godaan itu? Ya, salah satu permainan kemarin kan memang Jakarta diperebutkan menang tipis begitu ya. Dukungan untuk keluarga istana. Tetapi sekali lagi Jakarta kan beda. Tingkat terdidiknya banyak, tingkat yang kemudian punya daya kritis juga lebih baik begitu ya. Harapannya ini tidak semata-mata seperti pemilu kemarin. Proses kecurangan akan menghadapi tantangan besar karena melawan warga Jakarta. Dan siapa tahu kita berharap ini menjadi cikal bakal untuk perbaikan juga di daerah-daerah lain. Oleh karena itu ya kita manfaatkanlah kekritisan warga Jakarta, kemampuan Jakarta menilai ruang-ruang politik, dan mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran. Kalau dikatakan yakin ya nggak yakin Mas. Kecurangan sebesar itu kelihatan di depan mata, yang terjadi dramanya di Mahkamah Konstitusi, seolah-olah kita melihat orang membenarkan kecurangan itu dengan berbagai alasan, memperdebatkan sesuatu yang sudah nyata-nyata ada alat buktinya, itu terjadi begitu ya. Bagi yang sudah nonton sudah pasti bosan, sudah tahu endingnya gitu ya. Seperti apa begitu ya.
Bagi yang baru nonton ya kesal, melanjutkan kekesalan berikutnya. Gimana kemudian kondisi bahwa di Jakarta ini katakanlah berkumpul kepentingan-kepentingan politik besar, Hmm. atau kemudian juga pusat bagaimana aktivis-aktivis itu di Jakarta, pusat-pusat Iya, juga iya. katakanlah perguruan tinggi di mana kita berharap sumber-sumber suara kritis dari sana itu juga masih sangat kuat. Apakah ini juga akan berpengaruh ketika misalnya nanti yang menghadapi ini adalah katakanlah hari ini secara potensial real yang mungkin mampu melawan adalah incumbent Baswedan. gubernur Pak Anies Baswedan, yang itu sebenarnya kemudian secara politik tidak terlalu sejalan dengan kelompok-kelompok yang biasanya kritis terhadap pemerintah. Ini gimana kemudian merekonsiliasikan ini, Bung? Ada yang menarik ya. Satu, bicara petahana itu. Kedua, partai besar yang dulunya bagian dari Oke, Presiden Jokowi, PDI Perjuangan PDI maksudnya ya. Perjuangan sekarang harus berseberangan. Dan saya tidak terbayang dua kekuatan ini menyatu melawan kebobrokan ini. Saya berharap, tapi saya tidak terbayangkan ya, bagaimana itu jembatannya gitu ya. Dan kalau itu terjadi, ini kekuatan yang luar biasa menurut saya. Satu, kekuatan petahana yang sudah dikenal cukup signifikan, dan ini partai nomor satu. Bayangkan itu bersatu melawan kezaliman ini. Khusus untuk Jakarta yang menjadi center dalam berbagai hal ini. Jadi kalau itu berhasil, ini kekuatan yang perlu diwujudkan menurut saya. Tapi caranya itu nggak terbayang, jalannya Karena itu ya. karena di publik misalnya sudah beredar bahwa ketika 2017 kemarin Mm, PDIP dengan Ahoknya mm, berhadapan-hadapan dengan Anies dan keseluruhan kelompok-kelompok yang ya, katakanlah kelompok-kelompok yang selama ini secara tradisional dianggap ya. berseberangan dengan PDIP, itu hari ini diwacanakan Anies bisa berpasangan dengan Ahok gitu. Ini apakah kemudian hanya sekedar mimpi, katakanlah mimpi di siang bolong, atau memang secara realistis menurut Bung Ferry ada semacam kebutuhan strategis untuk Ya, saya tadi kan cerita bahwa kita harus ngalahin kejahatan ini. artinya Saat, ada kepentingan yang lebih ya, besar memang ya. bagi saya, mohon maaf bahasanya ya, bagi saya kalau korban tidak bersatu untuk mengalahkan penjahat, itu kayak membiarkan kejahatan itu untuk menerpa diri mereka sekali lagi gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu yang belum ada di kiasan, bagi kapan ini harus bicara. Tapi kemarin kalau mau bicara lucu-lucuan ya, kemarin kan ada pidato guru besar tuh, Pak Hasto ketemu Mas BW, Oh iya, Mas Novel begitu ya ya. ya Itu ya ya. cukup unik ya. Mudah-mudahan itu jadi percikan awal lah ya. Tapi kalau ini terjadi, bagi saya ini sangat-sangat menarik untuk melawan kejahatan. Kalau bicara Rakernas PDIP yang kita tonton kemarin, bahwa ada tagline ya, kebenaran pastikan menang ya. Wah itu ya, yang bahasa Sangsekertanya saya nggak hafal ya. Bagi saya itu cara memicu yang menarik dan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang akan jadi pilihan PDIP ke depan. Bagaimana mengalahkan pelaku kejahatan. Bagi saya ini kan kejahatan berulang nih Mas. Kalau pakai model tindak pidana ya. Ini Mm-mm. kejahatan, pelakunya berulang, pasti kejahatan Motifnya itu juga mungkin akan sama ya. sama berulang lagi. Oleh karena itu ya kita bisa lihat bagaimana modus pengulangan itu terjadi, dan oleh karena itu ini, mohon maaf bahasanya sekali, korban harus bersatu, quote and quote. Jangan membiarkan pelaku kejahatan itu malah menikam Anda sekali lagi. Ini harus dihentikan dan pastikan kebenaran memang bisa menang. Artinya hal-hal yang selama ini kemudian membuat berbagai macam dalam tanda petik tadi korban itu berbeda gitu ya. Harusnya kemudian menjadi tidak signifikan dibandingkan dengan kepentingan yang untuk lebih besar Iya, mengalahkan ini ya. saya pikir dulu para ibu bapak bangsa kita juga punya cara pandang berbeda-beda melawan penjajah kan gitu ya. Tapi perbedaan itu tidak berarti membuat mereka tidak bersatu Ketika ada untuk kepentingan yang melawan lebih besar ya. kejahatan yang sama, zalim. Jadi perbedaan cara pandang dalam politik biasa saja. Tapi kalau ada kezaliman dalam politik dibiarkan oleh orang-orang yang berbeda pandangan, itu bagi saya tidak sehat lagi. Mereka harus membuat ini sehat dulu agar bisa melawan ketidakbenaran yang sedang terjadi di depan mereka. Menarik, Bung.
Saya ingin menarik ke kemudian kelompok lain yang kemudian katakanlah selain non partai politik ini yang juga selama ini sebenarnya kuatnya kan di Jakarta, kelompok-kelompok kelas menengah, Yes. kelompok-kelompok apa non pemerintah, organisasi, mungkin juga teman-temannya Bung Ferry yang justru selama ini karena kemudian mereka merasa berada di luar politik itu kemudian sangat kritis gitu kan terhadap apa kelompok-kelompok partai ini. Nah, kemudian ketika misalnya katakan misalnya partai ini tadi sudah mungkin untuk bisa bergerak, gimana kemudian teman-teman kita yang katakanlah selama ini kritis, mungkin nggak mereka kemudian mau kemudian terlibat, mau kata kalau selama ini kan mereka kan sudah teriak-teriak tapi di luar itu kan nggak ada Ya. efeknya. Saya meyakini bahwa teman-teman pergerakan itu selalu siap bekerja sama dengan siapapun. Kalau mau ditarik peristiwa 98, itu menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin Ya, dalam kekuatan yang berbeda-beda ini menjadi satu kesatuan melawan musuh ya, yang ya, ya. sama. Sekarang Bisa cair ya ya ketika bisa cair. Karena perbedaan itu kalau dibaca betul, cara berpikir bahwa teman-teman politisi mestinya membenahi demokrasi begini, teman-teman aktivis misalnya begini. Suatu saat ada titik perjumpaannya. Nah, titik perjumpaan ini yang perlu dicari, bahwa musuh kita bersama, suatu saat setelah ini diperbaiki ya, ayo kita berbeda lagi. Saya ingat pesan Moril Suhogi ya, bahwa apa namanya sebenarnya para akademisi, aktivis itu kan seperti resi dalam pertapaan. Sementara para politisi itu seperti koboi di dalam film film barat barat begitu ya, ya. Dan dia menceritakan polanya sama. Kalau timbul kekacauan, mereka akan bertarung, ya mereka akan kalau para resi itu akan turun gunung memperbaikinya. Selesai dia balik ke pulang. gunung Ya, bertapa lagi. Para koboi setelah dor-doran dengan para penjahat, nanti mereka akan balik kembali kepada parlemen, ya, ya, partai ya, ya, politik ya, ya. mereka dan segala macam. Jadi apa penggambaran ini bisa menjelaskan bagaimana dan harusnya seperti apa yang dilakukan teman-teman partai, politisi, dan teman-teman akademisi, para aktivis untuk melawan kebobrokan yang sudah di kemana-mana ini. Saya sangat kemudian mempunyai harapan yang sangat optimis berarti bahwa kemudian ketika berbagai macam praktek kecurangan di pilpres kemarin, pilpres dan pileg kemarin seolah-olah tidak ada ruang untuk kemudian memberikan penghukuman atas Mhm. pelaku-pelakunya. Sepertinya malah dengan dinamika yang di Jakarta ini ada ruang untuk kemudian kita dalam tanda petik melawan tadi Iya, sebenarnya ya. bahkan di titik tertentu putusan nomor 23 PHUM 2024 ini masukin bagi saya blessing. Kenapa? Waktu itu ketika putusan 90 orang kritik ya luar biasa, netizen muncul dengan cara kritik yang luar biasa, tiba-tiba kan memang dihentikan dengan apa kena sanksi etiknya sang paman ya gitu ya. Tetapi kali ini sudah berbeda. Peristiwa yang sama berulang, publik marah, Nggak ada kreativitas mulai nggak ada ya, justifikasi nggak lagi ada gitu ya. justifikasi lagi, dan ini blessing bagi kita. Sudah separah itu. Ya jangan masih di satu di sudut sana, satu di sudut sini. Kita harus datang ke tengah bicara satu sama lain. Lupakan cara pandang yang berbeda dulu. Kita lihat hal yang sama ini dulu. Dan bagi saya ini titik penting untuk melakukan sesuatu. Kalau teman-teman partai gagal memanfaatkan, kalau teman-teman aktivis gagal memanfaatkan, teman-teman akademisi gagal memanfaatkan, mungkin kita akan menunggu 10 tahun lagi melihat dinasti ini terus berkembang. Iya kalau kalah 10 tahun lagi ya Mas Win. Kalau lanjut lagi sampai anak cucu berikutnya ya gawat. Saya pikir Mas Win dan saya harus pulang kampung gitu. Karena kemudian dengan katakanlah tidak ada modeling itu, tidak ada Hmm. kemudian bentuk perlawanan yang konkret. Hari ini saya misalnya sebagai publik akhirnya dapatnya kan cuma dongkol doang gitu kan. Yes, yes. Alah pasti ya udahlah pasti akan Kalah nih. bahasanya kemudian bisa bahasa hopelessnya di media ya udahlah sakerap-karapnya keluarga Solo itu gitu nggak Ya. ada. Karena kemudian itu memang tidak tersedia gitu. Nah menurut Ya. Bang Ferry dengan konstelasi politik yang di Jakarta ini itu masih mungkin ada ruang. Saya yakin bahwa pemahaman terhadap sesuatu akan melahirkan output yang berbeda. Jadi semakin orang bisa memahami konteksnya, dia akan memahami langkah apa yang dia akan pilih. Saya pikir bahasa keputusasaan bahwa ya terserah
keluarga dinasti inilah, katanya, itu sebagai pemicu saja. Saya yakin tidak ada yang akan tahan dengan keluarga dinasti. Semua akan ditutupi. Tadi kita bahas sempat undang-undang penyiaran, nanti hak bicara juga dibatasi, hak maju dibatasi, hak ini segala macam dibatasi. Oleh karena itu, mari itu jadikan kekuatan tuh. Itu harus ada yang mulai. Teman-teman partai harus ditemukan leadernya yang akan membawa ke tengah perbincangan ini untuk kesatuan. Teman-teman aktivis juga begitu, akademisi juga begitu, para stand up komedian yang kemarin paling bertanggung jawab untuk pendidikan di dunia maya juga harus berjumpa, bahwa kalau hari ini ada undang-undang penyiaran melarang investigasi jurnalisme, suatu saat kebenaran canda pun akan dilarang. Teman-teman yang di isu yang lain di lingkungan harus kembali menyatu dan segala macam. Lupakan dulu deh cerita-cerita hal-hal yang tidak sama. Mari kita gagas sesuatu. Karena misalnya kalau ngomong RUU penyiaran itu kan yang mungkin karena terbawa oleh arus-arus informasi atau kasus yang lain ya, itu nggak terlalu terekspos itu misalnya selain ya yang jurnalisme investigasi yang kemudian itu jelas-jelas akan mengancam apa keberadaan pers, ada yang mengancam keberadaan dunia media sosial. Ya, Ruang-ruang seperti kita ini kan bisa dilarang, bisa bisa dilarang dibatis karena kondisi kemudian penyiaran ya. akan harus mengikuti standar apa penyiaran itu kan, ada Ya. standar yang itu akan melaporkan ke KPI macam-macam. Ada lembaga yang kan bisa mengontrol. Ini ngawur ngomongnya ini. Di dinasti ini sudah bobrok, Mas Wim, dalam cara berpikir. Ketakutan mereka adalah kritik. Coba bayangkan ya, Tapera, tabungan penderitaan rakyat. Itu juga ngurus soal teman-teman swasta. Apa hak negara ikut campur ruang privat badan hukum? Negara mungkin ya, ini katakanlah mungkin ya, masih punya alasan untuk mengatur PNS seperti saya untuk ikut tapera ini. Tapi swasta kok dipaksa? Bahkan kalau pegawainya tidak ikut, pengusahanya yang akan dihukum. Beri sanksi ya. Jangan-jangan memang sedang butuh duit karena pilkada sudah dekat gitu ya. Jadi sekali lagi sedang dicarilah berbagai kebutuhan untuk kepentingan politik ini. Dan ingat, Tapera itu juga sudah pernah mengalami berbagai kegagalan kan. Uang yang tersendat tidak pasti. Ini sedang diulang. Jadi bagi saya, sudahlah, kita tahu ini sudah membuat kita kacau. Jangan kemudian kita membiarkan. Ini memang harus suara rame-rame, tidak bisa sendirian. Syarat melawan pemerintahan zalim adalah bersama. Dan tidak kemudian gampang teralihkan oleh fokus-fokus yang lain ya. Fokus yang lain, cerita ini, cerita itu, tunggu dulu. Ya silakan saja berita, tapi bicara terus soal anak yang diberikan karpet merah ini. Karena kemudian hari ini sepertinya berbarengan dengan katakan kemarin proses itu ya, katanya cuma 3-4 hari itu kan. Itu kan barengan rame-rame ada kasus Vina macam-macam Semua gitu. muncul. Semua muncul hal-hal yang tidak patut diberitakan berlebihan muncul untuk ya saya pikir untuk mengalihkan isu. Bisa jadi peristiwa itu pasti benar, tetapi itu untuk meredam pembahasan terkait hal-hal tertentu. Bagi saya, dosa media, dosa publik, dosa para podcaster, dosa para akademisi, dosa para stand up comedian kalau berhenti bicara soal karpet merah ini. Karena tidak kemudian fokus kemudian dengan inti masalahnya di sana Ya, gitu ya. inti masalahnya di sana, kesejahteraan Anda akan terus diabaikan. Wilayah-wilayah tertentu yang akan menjadi kepentingan publik juga akan dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Oleh karena itu bagi saya, yuk kita fokus, yuk kita bersama, yuk kita lakukan sesuatu. Katakanlah sekarang kita ngomong ke depannya. Apa yang tadi kalau misalnya Bang Ferry sudah ngomong bahwa dengan situasi chaos seperti ini kemungkinan akan muncul seorang pemimpin yang mungkin bersumber dari di luar yang kita harapkan itu akan terjadi gitu. Tapi kan itu mungkin terlalu apa istilahnya, terlalu utopis ketika mengharapin. Apa yang kemudian lebih realistis katakanlah untuk dilakukan, katakanlah untuk mulai menyatukan atau mulai bergeser ke tengah tadi sehingga kepentingan-kepentingan ini bisa disatukan oleh hal yang sama. Ya, ini kan bicara kemarin ada petahana, ada partai besar dan segala macam. Ini kan pemimpin yang sudah ada aja memanggil, terbuka ya. Tidak lagi sembunyi-sembunyi untuk mempermasalahkan ini sebagai panggilan. Oleh karena itu bagi saya ya yang ada yuk gunakan, para pemimpin yang ada saat ini ayo gunakan untuk menyatukan publik.
Kalau mereka tidak pakai, yuk munculkan pemimpin yang bisa menyatukan kita bersama. Kalau di antara teman-teman kita, katakanlah apa yang kemudian mungkin secara realistis dilakukan, katakanlah 1 bulan ke depan, apa yang bisa kita expect dari teman-teman kelompok-kelompok pejuang demokrasi, pejuang anti HAM dan sebagainya. Jangan kebanyakan ngumpul dan diskusi, saatnya aksi. Seperti apa istilahnya? Seperti gugatan dari kelompok-kelompok yang dulu biasanya antara kelompok mahasiswa di luar sama mahasiswa di dalam gitu. Iya, iya, kurang lebih begitu. Terlalu juga mencari perbedaan-perbedaan, padahal persamaannya sudah banyak. Jadi ini bagaimana memastikan pengali dan penambahnya itu terjadi sehingga sama dengannya itu betul-betul wujud gitu ya, outputnya jalan. Jangan sudah bicara tambah lalu bagi gitu ya, bicara tambah lalu kurangi, bicara kali lalu dibagi. Jadi muter-muter tidak sampai kepada sama dengannya. Oleh karena itu bagi saya, ayo bicara yang bisa positif dan pastikan pergerakan, hapus dulu kecurigaannya, saling mencurigai. Yang jelas yang patut dicurigai adalah dinasti. Karena 2 minggu yang lalu misalnya kami mengundang Bung Arif Zulkifli dari Tempo untuk membahas RUU penyiaran. Saya juga memberi semacam tantangan yang sama. Bang, saya kangen untuk jadi demonstran dengan oratornya Dia ya. depan gitu ya. Nanti saya berharap berarti nanti dari ruang sini saya berharap dari kelompok teman-teman praktisi hukum atau kelompok-kelompok yang peduli dengan demokrasi ini Harus jadi salah satu orator. Saya siap, Mas. Sekarang memang kita harus bersama-sama. Ruang publik itu mudah-mudahan bisa terbuka. Amin, amin. Meng-offline-kan ruang dialektika ini menjadi ruang publik yang itu bisa diakses untuk menyatukan suara tadi. Ya, tidak hanya tanggung jawab Mas Azul, tidak tanggung jawab Ferry Amsari, Mas Win, semua orang punya tanggung jawab soal ini. Karena sebenarnya semua orang adalah korban dari proses ini. Terima kasih banyak, Bung Ferry. Makasih, Mas Win. Mudah-mudahan sebulan lagi sudah ada ruang yang offline tadi kita bisa Saya malah pamerkan. bermimpi sesegera mungkin tidak harus 1 bulan lagi ya. Oke, baik pemirsa, saya pikir ruang dialektika kali ini saya cukup provokatif untuk kemudian menggelitik tokoh yang kedua untuk kemudian kita harus melakukan sesuatu, karena kalau enggak ya akan terus terkaget-kaget aja, harus terus sebel doang, nggak ada kemudian bisa kita lakukan. Baik, ruang dialektika kami cukupkan sekian. Saya Winarko Ngantiwani undur diri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Makasih banyak, Bung. Makasih.